Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SRA Podcast. Jadi kali ini saya kedatangan narasumber pemuda lagi dan pemuda lagi. Kali ini teman saya, Bang Paldi, yang sudah lama ingin saya undang untuk datang ke podcast ini, namun baru bisa kali ini karena aktivitasnya yang sangat banyak. Nih Bang, sebelum kita mulai, Bang, boleh perkenalan dulu kepada para pemirsa, Bang Paldi ini siapa sih? Gitu. Oke, pertama-tama saya mohon maaf dulu nih karena dari kemarin tuh Bang Salwa sudah ngundang saya ke sini, tapi ya berhubung kegiatan yang signifikan banyak gitu, saya nggak bisa datang ke podcast Abang. Nah, oke baik, saya perkenalkan nama saya sendiri. Nama saya itu Rivaldi Tinambunan dari Prodi PPKH sama dengan Bang Salwa. Kalau kalian lihat profilnya Bang Salwa yaitu mahasiswa aktif di Polbangtan Bogor. Kalau lebih kenal nanti kita akan lihat di video berikut ini. Oke, ini Bang. Perkenalannya nih Bang, boleh dari daerah mana, boleh lebih jelas lagi untuk memperkenalkan dirinya supaya pemirsa tahu dan supaya mungkin ada nanti beberapa penonton yang dari satu daerah juga nih bangga dengan, wah Bang Paldi masuk podcast nih aja. Oke baik. Tadi kan udah saya sebutkan nama saya itu Rivaldi Tinambunan, asal Sumatera Utara, tempatnya itu di daerah Dolo Sanggul. Kalau nama desa saya itu Desa Pea Raja namanya itu. Pea Raja. Ya, desa ini ada selusurnya juga. Gimana tuh? Nah, dulu tuh di Desa Pea Raja ini ada seorang raja yang bernama Sisingamangaraja. Itu pahlawan kemerdekaan yang ada di Tanah Batak yang ke-12. Nah, di situ ada sebuah tempat mandi yang khusus untuk raja. Nah, dari tempat itu diangkat menjadi sebuah nama. Kalau PA itu tempat kolam. Kalau bahasa Indonesia ya, mungkin ya. bahasa Indonesianya seperti itu, tapi kalau bahasa di sana PA itu adalah kolam tempat pemandian raja. PA berarti raja. Sejarahnya dulu ini kerajaan gitu. Ya, kerajaan di sana itu. Kalau bisa dibilang daerah Sumatera Utara itu kental dengan namanya kerajaan. Apalagi itu saya merupakan, kalau buyut saya itu seorang raja namanya dulu. Seorang raja yang bekerjasama dengan Belanda dan membuat suatu kerajaan di daerah Sidua Bilik namanya. Tempat keluarga saya dimulai, asal usulnya seperti itu. Mantap sekali, minum dulu Bang. Oke siap, terima kasih Bang Salwa. Udah disediain kopi nih teman-teman. Pastinya dong, supaya asik nih berbincang-bincang. Bang, sebelum kita mulai nih lebih jauh ya, Bang Paldi, Rivaldi Tinambunan. Nih maksudnya dari Tinambunan nih apakah marga itu apa gitu, asal usul marga, atau sebutkan beberapa marga yang Mas Paldi ketahui supaya menambah pengetahuan kepada para penonton. Kan saya orang Sunda nih, nggak tahu tuh marga itu apa, jenis-jenis marga, terus fungsinya buat marga itu apa gitu. Boleh dijelaskan Mas Paldi? Oke, baik. Pertama-tama itu Tinambunan itu adalah seorang nama yang diambil dari keturunan raja, seperti itu, keturunan raja. Jadi di kami itu ada Parna daerahku ada namanya daerah Pakpak. Mungkin kalau orang Sunda mungkin nggak akan ngerti soal ini, tapi ini secara umumnya saja ya. Jadi Rivaldi Tinambunannya itu adalah dulunya nama seorang raja. Nah, karena garis keturunan dari orang Batak itu adalah dari seorang ayah. Jadi raja itu kan seorang laki-laki. Jadi marga diturunkan ke laki-laki juga. Nah, laki-laki yang membawa marga ke bagi itu anak perempuan, laki-laki. Jadi keturunannya itu ngambil marga dari ayahnya. Dari ayahnya seperti itu. Misal nih, Salwa marga Situmorang. Nanti keturunannya itu marga Situmorang, seperti itu. Nah, untuk kegunaan sendiri itu marga itu sangat berguna di orang Batak, terutama di perantauan. Karena ketika saya berjumpa dengan orang Batak juga, pasti kalau lawan marga dari saya pasti panggil Lae, seperti itu. Le itu maksudnya apa? Saudara kah atau? Kalau di sini Ujang gitu. Ujang gitu. Kalau di sini sebutnya Ujang. Di Sunda kayak Ujang gitu. Ujang, nggak kenal tapi panggil Ujang gitu. Nah, seperti itu. Kalau orang Batak punya Lae gitu. Misalkan gini Bang, kalau ada nama marga Toba tuh Bang, ada nggak ya Bang? Banyak. Itu kan nama daerah ya. Jadi ada nggak nama daerah lain yang diambil menjadi marga itu? Tentu ada, karena daerah itu kalau di sana kan kental dengan adat ya. Pasti kental dengan adat orang Batak itu. Nah, kadang-kadang ada satu daerah diambil karena mayoritas sana marga ini, misalnya diangkat jadi tempat desa itu marga desa ini di suatu daerah di suatu daerah gitu. Karena ada Samosir itu juga marga. Nah, diangkat jadi Samosir juga. Marga Samosir. Misalkan nama saya Salwa nih, orang Samosir. Jadi marganya
Salwa Samosir gitu bang. Ya kalau kau orang Batak, tapi kalau orang Sunda ke Iya. Batak itu harus banyak adatnya lagi. Oh. Kau harus beli marga, istilah kasar seperti itu. Nah, kegunaan marga ini juga untuk menentukan pasangan, teman-teman. Menentukan pasangan. Nah, kita terus pakai sekali. marga. Iya, benar. Gimana tuh? Jadi kalau di kita itu namanya ada apa ya? Sepupu. Sepupu. Kalau di kita namanya itu, kalau di kalian sepupu namanya, kalau di kami itu namanya turang atau Turang. ito. Mungkin kalau kalian pasti bahasa-bahasa ini Asing apa ini juga, ya? asing Apa ya. bahasa apa ini? Nah, kalau di kita itu ito namanya. Kalau dia serumpun marga dengan saya, kalau saya itu kan ada 7 marga serumpun. Iya. Anak pertama itu dulu si Buyak-Buyak, tapi karena dia nggak punya Itu marga tuh si Buya. Iya. Tapi karena nggak punya keturunan, otomatis marga dia habis. Karena dia harus menurunkan marganya. Oh, gitu ya. Nah, kedua tuh anak marga kami Tinambunan. Jadi otomatis gara-gara si Buya-Buya ini sudah habis keturunannya, kami yang diangkat jadi anak pertama. Seperti gitu. itu. Ada marga Tinambunan. Jadi yang pertama nggak bisa buat kelanjutannya ya, lagi. kelanjutannya lagi. Itu yang saya bilang tadi. Tinambunan, si Buya-Buya, Tumanggor itu anak raja. Jadi marga dari raja ini diturunkan ke keturunannya lagi sampai ibu-ibunya sekarang gitu. Jadi kalau buat yang barusan tuh untuk mendapatkan pasangan gimana tuh? Nah, ceritanya gini, misal saya kan Tinambunan. Ya. Jadi saya tidak boleh memacari atau berhubungan dengan marga Tinambunan yang ada di muka bumi ini. Alasannya? Alasannya karena dia itu sedara dengan saya, garis keturunannya sama. Ya, garis keturunan dari atas sama, seperti itu. Kalau yang saya ketahui ya, mungkin sesepuh-sesepuh di luar yang paham dengan marga Batak itu pasti lebih paham daripada saya, tapi yang bisa saya ambil seperti itu. Jadi dan masih banyak lagi yang serumpun dengan saya, hampir 70-an marga lah. 70-an marga serumpun dengan saya gitu. Jadi kalau marga Parna orang bilang Simbolon lah, Tumanggor, Tamba, Tinambunan seperti saya, Naham pun lagi masih banyak. Itu tidak bisa saya nikahi ya. Kalau cewek gitu, nggak bisa saya jadi nikahi. yang 70 itu jenis marga itu kalau kau bertemu kan margamu Tinambunan tuh, Tinambunan. Nah, kalau ketemu sama yang 70 itu saya nggak bisa menikah sama nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pertama, mungkin kalau kita Salwa punya sepupu, gimana nanti keturunannya kalau keturunan Salwa dengan dinikahi pasti ada cacat segala macam. Iya. Kalau di sana itu ada mitos yang bilang tuh kalau kita nikah dengan serumpun, apalagi serumpun dekat nih pasti 7 hari 7 malam hujan petir badai gitu. Jadi kalau saya itu marga yang dimana susah nyari pasangan. Susah. Jadi gimana dong Bang Paldi kalau margamu susah mencari pasangan, nanti gimana nih? Apakah ingin menjomblo melajang selamanya? Astaga itu. Jadi triknya orang Parna itu ngambil pasangan tuh pergi ke daerah Toba. Ke daerah Toba. Nah, daerah Yohanes, teman kita. Ya. Pergi ke daerah itu karena di situ minoritas marga Parna seperti itu. Kebanyakan marga-marga Toba kayak Sirait, apalagi ya, Situmorang, Sinaga, Siotang itu masih baik. Kenal Judika Siotang? Gak tahu. Judika Siotang yang penyanyi. Tahu. Yang seringnya. Itu dia. Oh, dia orang Batak juga. Dia orang Batak juga itu, Siotang. Kalau nggak salah dia dari Karo kalau nggak salah. Nggak, jadi gini, kalau misalkan abang nih ada di luar daerah nih, orang Batak nih kan punya marga nih. Nanti gimana tuh Bang? Saling berhubungan supaya tahu nih, kita sebatak nih, selain dari adakah bahasa-bahasa yang langsung kayak kan kalau Sunda nih, Sunda ya kayak sampurasun gitu. Orang kan tahu tuh orang Sunda semua. Jadi mereka jauh otomatis rampes gitu kan. Berarti sama-sama Sunda. Kalau di Abang gimana tuh? Kalau ngelihat dia orang Batak atau enggak gitu ya? Pasti gitu pertanyaannya. Ya. Ngelihat pasti dari bahasanya aja. Dari bahasanya. Kalau dia kasar berarti dia orang Batak rata-rata. Tapi kasar bukan tentu jahat. Ya, kasar belum tentu jahat. Ya. Orang Batak itu kasar karena kalau mamaku dulu bilang di desa itu jarak satu rumah dengan rumah yang lainnya itu jauh. Jadi kita manggilnya harus keras. Nah, awalnya dari situ seperti itu katanya ya. Jadi kita harus manggil orang tuh, harus teriak dulu baru dia dengar. Jadi ibaratnya itu ke bawah-bawah sampai sekarang. Nah, cara ngelihat yang kedua, dia orang Batak itu pasti kalau kita kenalan misalnya nih saya kalau Salwa ini misalnya orang Batak salaman kan, dari mana, dari Medan, marga orang Batak kan, karena di Medan itu juga bukan semua orang Batak kan, orang Melayu, orang Jawa juga masih banyak lah bercampur-campur. Nah di sana itu kita cara ngeliatnya cara baru kenalan lah, misalnya nih Salwa Raffi Ahmad
Panggabean. Ya. Nah, itu udah jelas orang Batak. Langsung berarti. Wih, ini Pak, lu berarti orang Batak nih punya marga ini. Ada juga dari mimik muka. Ada khas berarti. Ada khasnya kalau orang Batak itu. Ada khas. Kalau muka-muka orang Sunda aku hafal karena udah bertemu dengan bangsawan itu. Orang Sunda ketemu. Nah, kalau orang Batak itu pasti ininya pasti agak masuk ke dalam gitu. Yang saya lihat ya, yang sering ya. Terus cara ngomongnya itu cepet karena bahasa Batak itu cepet-cepet gitu. Tapi kalau misalkan kan kalau ngomongnya cepet-cepet nih, kalau misalkan Bang Paldi sama orang Batak lagi kalau di luar ngerti nggak tuh yang diomongin? Ngerti. Cepet tuh ngomong Tapi gini, saya kan bukan orang Batak asli ya. Maksudnya bukan orang Batak asli, tapi saya nggak mendalami bahasa Batak lebih dalam gitu ya. Karena hanya selewat saja. Yang penting saya paham adat, saya paham bahasa seperti itu. Nah, nggak semua bahasa Batak itu bisa saya cerna karena seperti daerah Yohanes itu daerah Tobanya kental banget bahasa Batak di situ. Jadi sebagian bahasa nggak saya ngerti karena kalau bahasa Sunda halus katanya. Sunda halus. Nah, Sunda lemes. Ya. Di Bandung katanya banyak kan. Nah, kalau di sana juga ada daerah Toba itu ada kental bahasa Bataknya kental banget seperti itu. Bagus banget berarti ya Indonesia ya. Banyak suku. Kita bisa saling mengerti dengan satu Indonesia. Benar banget. Kau kan bahasa Batak nih. Kalau misalkan kau ngomong Batak, saya ngomong Sunda kan nggak bakal bisa ngerti ya. Nah, itu bersyukur banget berada di Indonesia. Ya. Dan terlebih lagi kita berjumpa di satu kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor seperti itu. Masya Allah. Gini Bang, misalkan ya, kalau misalkan orang misalkan kalau Abang tahu nih, kalau misalkan saya contoh nih mau punya marga, bisa nggak Bang? Sangat bisa. Karena di Batak itu tidak membatasi orang untuk mempunyai marga. Ya. Nah, tapi dengan alasan kamu membuat marga itu buat apa? Ada alasan. Harus ada alasannya. Yang masuk akal, logika dan bisa dipercaya oleh masyarakat Batak. Misalnya cuman gabut doang bikin marga, orang Batak nggak mau. Nggak bakal nerima. Karena harus persetujuan raja-raja dulu. Gitu. Jadi di daerah di Batak itu ada namanya Raja Parhata namanya. Raja Parhata itu paling tertinggi enggak? Bukan. Kalau sini orang Betawi yang suka ngomong pantun-pantun gitu apa namanya? Enggak tahu. Kan orang Betawi. Pokoknya yang berarti yang kayak gitulah. Ya, perwakilan gitu yang pandai ngomong. Kalau acara kawinan dia yang ngomong gitu. Sesepuh lah gitu. Ya, sesepuh gitulah. Jadi kita harus izin dulu ke mereka, izin dulu ke semarganya, terus kita bikin acara untuk bikin marga kita itu sendiri. Nah, saya punya cerita nih satu nih. Saya minum dulu ya. Minum dulu, supaya relax. Jadi berhubung pertanyaan tadi, bisa nggak jadi orang Batak gitu? Nah, bukan orang Batak, punya marga. Punya marga Batak, maaf. Jadi di desaku itu ada nikah orang Batak dengan orang Jawa. Asli Jawa nih. Asli Jawa. Nah, syaratnya itu dia harus punya marga yang cewek ini. Karena si cowok kan orang Batak. Jadi dia harus punya marga. Nah, yang dilakuinnya adalah karena tujuannya kan jelas kan, dia pengen nikah. Betul. Jadi dia harus punya marga karena ketika saya sudah berkeluarga di orang Batak itu wajib mengikuti adat sekecil apapun. Terutama apalagi saya tinggal di kampung nih, pasti setiap hari berbau dengan adat seperti itu. Jadi saya harus mengambil marga yang bisa saya nikahi. Di kita nama itu pariban. Pariban itu adalah sesosok wanita yang bisa kita nikahi. Yang bisa kita nikahi. Nah, kalau saya sendiri tuh paribannya itu Boru Sinaga. Boru Sinaga, ada juga Boru Siota. Yang bisa dinikahin oleh Bang Paldi itu. Iya, rata-rata seperti itu yang saya jumpai ya. Ada Boru Sinaga, ada juga yang marga Boru Situmorang, ada yang Boru Siotang juga, seperti itu. Kalau ayah saya itu, bapak saya itu nikah dengan Boru Sinaga. Jadi saya bisa mengambil Boru Sinaga gitu. Jadi Bang Paldi nih kalau mau nikah sama orang yang nggak punya marga, sama bukan orang Batak, susah berarti Bang. Si ceweknya harus punya marga dulu berarti. Bukan susah di ceweknya, susah di kita. Susah. Karena modal juga. Karena berbawa modal seperti itu. Nah, misal nih saya mau nikah dengan orang Sunda nih. Ya. Kalau saya jumpa ya, amin. Berdoa aja, berjuang aja. Amin. Jangan tuh, susah nanti saya sana. Jadi gini,
kalau misalnya saya nikah dengan orang Sunda, otomatis saya harus membuat dia jadi orang Batak dulu. Membuat marga dia yang bisa saya nikahi. Semisal nih orang tua saya setuju dengan udah Boru Sinaga aja gitu. Nah, kita buat jadi Boru Sinaga. Nah, kita persetujuan dengan tulang saya. Tulang itu paman. Ya. Bukan tulangin ya. Bukan. Iya. Tulang itu paman. Tulang paman. Bahasa baru nih. Nah, kita harus izin dulu ke tulang saya. Tulang saya itu betul marga Sinaga. Nanti saya bikin adat resmiin dipakai ulos Batak gitu. Nanti diresmikan dia marga Sinaga. Tahu yang di sana itu paling hebatnya dia bikin acara sekecil itu paling undang berapa orang? 30 orang. Wajib potong babi. Wajib potong ayam untuk yang non muslim. Tuh. Nah, itu dia yang harus dilakukan di sana. Jadi modal kalau kita nikah dengan orang Sunda, bukan maksudnya saya nggak mau orang Sunda biar ini ya, bukan maksudnya nggak mau sama orang Sunda. Oh iya, nggak mau sama orang Sunda. Maunya Batak sama Batak. Benar. Sama siapa aja boleh, yang penting seiman. Aduh. Banyak nih, barangkali ada yang nyangkut nanti kalau yang nontonnya. Iya, oke lah. Spoiler dulu, saya nonis soalnya. Gak apa-apa. Toleransi. Jadi bisa Bhinneka Tunggal Ika. Matanya nyantol yang muslim kan? Nah, tahu dah. Ngomongin Kristen. Nah, maaf. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Nah, misalkan kalau udah gitu nih, Bang, ada nggak bahasa nih kalau di Sunda kayak Sampurasun? Tahu nih orang Sunda, ada nggak bahasa kayak kalau baru pertama ketemu gitu kalau di luar? Misal nih kita kenalan dulu di online dulu gitu ya, atau di WA segala macam, terus kita jumpa dengan mereka di suatu tempat atau warung, itu dengan cara horasle. Beda horasle orang Batak asli sama orang Sunda. Iya. Kalau horasle orang Batak pasti kasar. Contoh. Horasle. Seperti itu bahasanya. Horasle pasti bahasanya agak sedikit teriak seperti itu. Nah, pasti itu. Kalau nggak orang Batak pasti orang Melayu, orang Medan. Seperti itu aja. Orang Melayu, orang Medan. Iya, orang Melayu, orang Medan itu kasar-kasar kali, Bang. Kalau dibilang bahasanya itu, wah, kacau lah intinya, kacau. Tapi cuma di ucapannya doang. Kasar kan beda. Itu yang saya bisa bilang tadi, sejarahnya seperti itu. Okay. Gitu. Apalagi nih mau ditanya Horasle itu kan. Horasle. Ada jawabannya nggak? Horas juga. Horas juga berarti. Misalkan kalau ketemu nih, Horasle itu kan. Horas bang gitu. Bisa juga jauh dengan Horas bang gitu. Tapi bisa juga dengan Horas matutu katanya. Itu kalau di bahasa Indonesianya Horas juga gitu. Horas matutu. Jadi artinya Horas itu apa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Cuma semboyan gitu. Ada artinya itu kayak Sampurasun kan ada artinya, tapi susah ngungkapinnya loh gitu ya. Ada artinya itu. Horas tuh ada sebagai selamat datang, ada yang juga mengucapkan ketika dia sudah pergi, Horas ma dihamu. Artinya itu sehat-sehatlah kalian di sana, sehat-sehat kami di sini. Gitu. Kita agak ini, Bang. Nih, Bang Paldi kan jauh nih merantau ya. Dari Medan. Dari sebuah desa yang paling pelosok sekali. Sampai jaringan tuh saya juga sana. Jaringan tuh kalau bisa dibilang baru 4 tahun ke belakang sudah normal karena ganti kepala desa. Ya mungkin ada program segala macam. Jadi tower jaringan dibangun di sana kerjasama dengan Telkomsel. Seperti itu. Kalau dulu mah berarti udah lancar sekarang. Sekarang udah lancar, tapi tergantung cuaca juga. Bisa nge-zoom sekarang, bisa nge-zoom full gitu. Sekarang bisa nge-zoom. Tapi kalau cuacanya lagi enggak, misalnya lagi hujan, wah, buyar dah itu jaringan. Ya nih, Bang. Long story ya. Story yang panjang gitu. Cerita panjang gitu ya. Saya tahu kan, Bang. Bagaimana masa kecil kehidupan di kampung sana itu. Ada di ujung Indonesia nggak sih, Bang? Kalau di ujung sih enggak, tapi saya di ujung kabupaten bisa dibilang. Di ujung kabupaten. Di ujung kecamatan juga bisa bilang. Di ujung kabupaten tuh kehidupan yang jauh dari hiruk pikuknya kehidupan orang lain. Gimana tuh, Bang, yang Abang rasakan? Ini sangat menyentuh ya pertanyaannya. Karena ini menyangkut masa kecil gitu loh. Ya. Karena mungkin flashback gitu. Karena Abang Salo juga mungkin tinggal di daerah pedesaan juga. Sama juga pedesaan juga. Sama juga cadangan kita. Tapi enaknya Bang Salo itu tinggal di Pulau Jawa, jadi infrastruktur banyak. Seperti itu. Kalau di sana kan daerah Sumatera itu
sekarang tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan Betul. infrastruktur negara. Nah, 19 tahun saya hidup di desa itu yang saya rasain tuh kebahagiaan yang singkat gitu loh. Aduh ya Allah. Kebahagiaan yang singkat. Jangan nangis Bang. Saya lahir itu tahun 2004. 2004. Setelah tahun dimana tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Saya belum genap 1 tahun. Saya lahir di bulan 1, tsunami Aceh kan bulan 12. Kalau nggak salah di tanggal 24, mohon maaf nih, kalau nggak salah ya tanggal 24. Saya besar di antara keluarga yang paham banget dengan adat. Ya. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya itu masuk di SD tahun berapa ya? 2010-an, di bawah 2010 lah kalau nggak salah. Lupa saya. Kalau perjalanan menuju sekolah gimana? Jauh kah? Harus jalan kaki dulu lah. Kebetulan dikejar harimau. enggak juga. Kalau dulu udah ada jalan Udah masa jalan. saya lahir. Kan 2004 udah 2005 ke atas kan jalan udah bagus semua. Ya. Nah, sadisnya di sana bukan sadis ya, tapi mirisnya di sana itu pendidikan zaman saya kecil ya. Nggak dipandang. Nah, karena bagaimana ya pendidikan bisa berkembang karena infrastruktur jalan aja belum bagus, memadai segala macam. Jadi tenaga-tenaga pengajar juga kurang efisien mengerjakan tugasnya karena ya infrastruktur dulu nggak menunjang aktivitas pengajar di sana. Nah, kebetulan di sana itu dekat dengan SD-nya, SD SMP dekat. Tapi kalau ke SMA itu ya 20 menit kalau naik motor. Sekarang ya 20 menit. Kalau dulu 1 jam kita kalau ke SMA. Jadi naik motor pun. Naik mobil. Apalagi kalau naik mobil kita bentuk mungkin kalau cuacanya lagi oke, nggak hujan mungkin 1 jam. Tapi kalau lagi hujan, ban segala macam. wah itu harus numpuh 1 jam 20 menit lah kalau kita ke pasar. Nah, saya lulus tahun 2019 lah, 19 saya lulus dari SMP masuk ke SMA. Nah, kebetulan tuh zaman saya SMA jaringan udah bagus, jalan udah bagus, sekolah juga udah bagus segala macam. Jadi saya lulus dari SMP saya baru merasakan yang namanya ini dunia pendidikan sebenarnya gitu loh. Lebih baik daripada abang-abang saya yang dulu gitu. Nah, habis itu perjalanan saya singkat di SMA karena COVID. Karena COVID betul sekali. COVID-19. Angkatan COVID saya itu tahun lulus saya itu 2022. Saya itu jurusan IPA. MIA kalau di SMA saya namanya. MIA 2. Kalau saya itu satu semester oke lah masih bisa tatap muka. Habis itu Zoom sampai lulus SMA tahun 2022. Habis itu saya berkelana mencoba masuk tentara, ABRI. Ya mungkin Tuhan nggak berkehendak yang cocok buat saya di tentara ya. Mungkin yang lebih baik yang masuk, saat ini. Yang saat ini masuk di Pol Bangtan ini gitu. Gak Bang, gini Bang. Gimana? Minum dulu biar relax. Oke, siap. Nih, saya denger Abang nih, mohon maaf nih Bang. Dulunya suka bahasanya ngangon. Kayak melihara kerbau. Gimana tuh Bang ceritanya? Supaya bisa menginspiratif nih Bang. Oke, buat orang-orang yang banyak mengeluh lah sama dunia kehidupan. Padahal kayaknya kalau kita lihat-lihat nih yang mengeluh di media sosial tuh sebenarnya mereka ada gitu. Nggak berhak untuk melakukan mengeluh. Bahkan nih Bang Pali, boleh diceritakan Bang Pali. Oke, saya itu dari kecil sudah mengenal namanya dunia ternak. Di sana itu karena mayoritas Kristen, sapi itu kurang laku di sana pasarnya. Nah, orang-orang memilih dari kakek nenek saya itu dulu memilih yang namanya kerbau untuk sebagai usaha sampingan lah untuk menunjang perekonomian keluarga. Karena dulunya itu mungkin buyut saya keluarga terpandang, jadi dia nyetok kerbau untuk dijual lagi keluar kecamatan, keluar desa seperti itu. Nah, saya mengenal dunia ternak itu semenjak saya lahir lah, karena ternak saya itu udah banyak ke generasi keempat lah kalau saya. Dari temurun itu. Dari generasi keempat ke saya. Masih ada berarti ya dari kakek buyutnya masih sekarang ada. Sekarang tapi udah keturunan kerbaunya. Ya, itu udah silih berganti. Betul. Nah,
Saya itu mulai aktif berternak itu dari SMP karena SD itu orang tua saya belum memberikan izin karena ya takut kerbau itu kenapa-kenapa. Kan masa anak SD nggak bisa. Bukan sembarang ngangon kalau kerbau ini. Iya, iya. Lepas talinya kan kerbau itu maaf ya, ini bukan tentang keserawan. Kerbau itu biar dia jinak itu hidungnya harus ditusuk. Iya, tenok. Kalau di tempat saya namanya tenok itu. Tenok ya. Terus talinya dikaitkan ke belakang gitu. Kalau tali itu sampai lepas, kan tempat ngangon kerbau itu dekat dengan sawah ya. Iya. Sempat lepas kerbau, apa nggak habis semua sawah yang di dekat tempat saya ngangon kerbau itu? Berarti bahayanya bukan kerbaunya menyerang Bang Paldi, berarti takutnya makan tanaman orang. Karena padi mayoritas sana itu petani. Iya. Coba kalau dia makan 1 hektar aja, mungkin saya jual kerbau semua itu nggak akan cukup untuk membayar padi mereka. Nah, kita lanjut cerita. Saya mulai aktif ngangon, ngambil rumput segala macam itu dari SMP sampai SMA kelas 3. Kelas 3 saya SMP. Ya, dari SMP kelas 1 saya udah diajar-ajarin oleh paman saya. Oh, ini tempat spot-spot ngambil rumput. Kalau orang kan spot-spot mancing. Nah, ini enggak, spot-spot ngambil rumput. Nah, seperti itu. Saya diajar, oh ini tempatnya. Itu bukan tempatnya bagus ya, datar ya. Itu kayak lembah, kita turun ke bawah, kita ngambil rumput yang kalau di lembah biasanya kan air kan, rawa-rawa. Kita ngambil rumput di sana, kita nggak tahu ada ular atau ada ya buaya atau apapun di sana itu kita nggak tahu. Ting kita yakin aja pasti sehat pulang dari situ. Tapi belum pernah menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Puji Tuhan, pertama kali lihat ular di sana waktu itu karena ada kejadian juga bapak saya kena patok ular. Untung ularnya itu ular sawah, jadi kan nggak berbisa kalau ular sawah. Jadi dipatok, habis itu saya kan masih percaya dengan ini ya. Masih percaya dengan keyakinan zaman dulu, dukun-dukunan gitu. Jadi diusap aja pakai air liur sembuh. Padahal kan kalau medisnya kan enggak. Coba kalau itu ular kobra apa enggak tewas sekarang. Seperti itu. Ya lanjut cerita. Saya ngangon sapi. Jadi puji Tuhan sampai sekarang sehat kan, sehat walafiat. Iya. Walaupun jumpa dengan hewan-hewan liar, saya kesampingkan hewan-hewan seperti itu, anggap aja sebagai rintangan ngambil rumput ya. Tempat ngambil rumputnya itu kadang-kadang curam, kadang-kadang ya kalau kita sial kedatangan hujan, mungkin kita ngambil lagi ngangon hujan, ngangkat rumput 1 goni, bukan goni kecil ya, tahu goni pelet nggak? Tahu. Nah, goni pelet itu gede. Nah, itu kadang-kadang tuh dengan badan sekecil ya gimana setinggi inilah kalau dulu ya itu saya harus bisa nyeret gitu keluar biar airnya itu tiris gitu ya, biar ke bawah gitu ya. Turun lah airnya gitu turun. Nah itu baru kita angkat ke jalan nanti paman saya datang bawa becak untuk bawa ke tempat kerbaunya seperti itu. Nah saya kan ngangon itu dari SD sampai dari SMP sampai SMA. Nah buat teman-teman yang di luar sana sering saya lihat tuh posting-postingan yang kayak hidup saya ini nggak berarti. Alah, dulu tuh saya tuh manusia paling beruntung lah kalau dibilang. Gimana tuh? Saya bukan orang dari keluarga yang berada. Mungkin sama dengan Bang Salo, saya bukan keluarga dari orang yang apa-apa bisa gitu. Saya makan ikan asin, makan ikan asin. Bersyukur. Apa-apa, saya mau nasi ada orang tua. Saya mau ikan asin ada. Walaupun kadang-kadang kan kita ternak ayam kan, jadi kalau motong ayam ya silahkan kalau lagi pengen ayam tinggal potong. Nah bersyukurnya itu kalau kita hidup di desa itu segala-gala nggak semua berbayar. Kita butuh sayur nih di Nubi, di sini kan 5.000 sekepok segini. Sana masih free gitu. Ada kangkung nih teman-teman, tinggal ngambil izin dulu tapi bukan langsung ngambil dosa. Kirain kalau nggak ada orang milik Tuhan, milik bersama. Kalau ladangnya itu nggak ada yang misalnya nggak punya itu baru milik kita bersama gitu. Tapi kalau misalnya sawah saya ngambil di sawah-sawah apa nggak kena marah saya. Seperti itu. Nah di sana itu kalau dari segi pangan tercukupi, walaupun nggak harus mewah-mewah banget, harus ayam crispy jam-jam sekarang kan harus gitu kan, chicken katsu gitu, harus ayam geprek. Alah di kita itu nggak mengenal ayam geprek, penting ada ayam rendang namanya. Jadi saya itu hidup di desa itu sangat berkelimpahan berkat ya, bukan uang, berkat itu namanya. Karena hidup dengan sederhana itu lebih baik daripada hidup yang kaya raya tapi dikejar dengan
kematian. Asik. Seperti itu. Bersyukur sekali berarti hidup di desa. Iya, bersyukur sekali. Karena apa-apa juga nggak semua harus berbayar seperti yang saya bilang tadi. Beras nggak beli. Kita ikan asin paling beli ikan asin ya sama kayak garam. kalau misalkan kehidupan di desa tuh kita gotong royongnya ada. Nah, gotong royongnya. Kalau di kota kan sepertinya Bang Paldi udah merasakan gimana? Ya, saya merasakan lah kalau di kota ini apatis. Bukan. Hidup tak mau apa sih? Hidup tak mau. Hidup segan mati tak mau. Iya. Ya, hidup segan mati tak mau kalau bahasa ininya. Bahasa sekarang. Kalau di kota ya, kalau desa itu acara sekecil apapun dirayakan orang. Bahkan saya misalnya salah pendatang di sana. Ya. Punya hajatan itu dibantu orang. Dibantu. Nggak perlu berbayar. Nggak perlu berbayar. Cukup kamu sediakan modalnya. Misalnya nih mau nikah di sana gitu, udah jadi orang Batak. Cukup kamu sediakan modalnya, kau panggil raja-raja, perwakilan yang tertua adat. Kalau raja-raja itu sesepuh. Ya, tertua adat. Cuma dipanggil, kemudian saya bilang saya mau nikah dengan ini, perempuannya dari ini bisa dibantu atau enggak. Nanti kamu masuk ke rumpun marga, kau dibantu sama masyarakat. Nah, seperti itu. Cukup disediakan modal, nanti masyarakat akan bantu kamu di sana. Kalau dari segi tolong menolong tuh masih kental di sana. Bagus sekali. Makanya saya bersyukur tuh tinggal di desa dengan segala kecukupannya seperti itu. Ada yang disedihkan nggak hidup di desa itu? Pasti plus minusnya ada dong. Nggak mungkin plusnya dikit, minusnya yang banyak. Walaupun tetap disyukuri. Apapun itu ya harus disyukuri lah. Sebagian daripada perjuangan hidup lah. Coba sebutin dong minusnya beberapa aja, jangan semua nanti terlalu sedih nanti kehidupan. Kalau sekarang mah nggak ada minusnya lagi di desa, jaringan udah ada. Jalan-jalan udah bagus, apalagi mau diminuskan. Tinggal kita aja yang berbenah diri. Kalau zaman saya dulu, wah, ngelihat pasar gede aja itu harus di hari Selasa. Seminggu sekali. Itu pun kita harus ibaratnya nabung 2 minggu buat ke pasar gitu loh. Ongkosnya lagi. Oke lah kalau kita punya motor kan, kalau kakek saya punya motor dulu, motor, tinggal ngisi bensin kan. Nah kalau orang-orang lain yang ibaratnya nggak punya motor harus naik mobil sewa seperti itu, yang sekali jalan itu 15.000, berarti PP itu 30, belum lagi uang makan segala macam kan susah. Nah kalau sekarang tuh minusnya itu dulu, kita kemana-mana jauh, akses internet tuh nggak ada, kemudian gaptek nggak tahu teknologi, karena ya gimana orang mau masuk ke daerah kita karena jalan aja nggak bagus dulu seperti itu. Nah kalau sekarang karena kemajuan akibat COVID kemarin, dana kan nggak terlalu banyak dikeluarin untuk ini ya, untuk pendidikan segala macam, jadi infrastruktur negara itu dibangun bagus di sana, jadi sekali seminggu 2 kali pasar adalah untuk tempat-tempat kita belanja segala macam. Nah plusnya itu dulu yang seperti saya bilang itu, nggak semua harus berbayar. Ada padi kita punya, ada sayuran kita punya, mau pengen daging kita punya, mau bikin sandang kita tinggal kalau orang-orang dulu tuh di sana itu menggunakan kulit kayu kalau zaman-zaman dulu kulit kayu ya itu jadiin pakaian dulu. Kalau zaman kakek saya ya itu plusnya bagus segala macam. Kemudian kalau misalnya nih kita lagi pengen daging hutan gitu seperti itu, tinggal berburu daging babi hutan seperti itu, rusa hutan, itu tinggal berburu aja. Sekarang masih ada nggak? Kalau sekarang mah nggak, tinggal sedikit karena ya terlalu banyak perburuan. Karena bukan desa kita doang berburu, bahkan sampai 4 desa satu hari juga ada di alam hutan itu. Mungkin di desa itu lebih ramai hutan dulu daripada perkampungan. Serius, karena pagi siang sore orang nyari makan segala macam, malamnya baru ada di kampung. Iya. Nah, kalau dulu tuh juga, kalau di kota kan TV udah banyak segala macam. Dulu tuh kalau TV itu nggak semua rumah ada gitu. Dulu tuh puji Tuhan ya, saya terlahir di keluarga yang berkecukupan, nggak kayak amat. Jadi kakek saya itu dulu pensiunan PNS, jadi dia seorang yang punya puji Tuhan dia punya TV. Jadi saya itu melihat dunia lah dengan cepat daripada teman-teman saya gitu. Dulu bersyukur banget. Iya, sangat bersyukur lah. Orang kalau di kota kan apa sih TV gitu kan. Kalau di desa itu TV dulu, wah. Apalagi hari Minggu tuh sebelum mau berangkat ke gereja kan, jam 5 udah datang tuh orang nonton ke rumah, anak-anak gitu. Nonton TV. Power Rangers gitu, Ultraman, Dora, Upin Ipin, Naruto.
Itu nonton dulu kita di rumah rame-rame gitu. Jadi kalau teman-teman di luar itu pasang-pasang story tentang keluarga itu saya nggak respect banget gitu Bang. Karena Anda lahir di antara orang-orang ibaratnya Anda terpilih lahir ke dunia dan Tuhan sudah kasih apa ya kesempatan untuk hidup tapi disia-siakan dengan cara mengeluh seperti itu. Saya rasa itu kelainan lah itu. Karena Anda masih dikasih kesempatan untuk bekerja berusaha untuk mendapatkan kehidupan. Bahkan di luar sana masih ada yang kayak saudara kita di Palestina kan sedang dikejar-kejar senjata. Anda hidup tenang di rumah, tinggal nyari kerja segala macam itu mengeluh. Ya saya harap itu bisa diubah lah. Kalau buat teman-teman yang di luar sana kurang-kurangilah membaca FYP TikTok atau Reels IG yang terlalu membuat kita sedih gitu. Jangan mau merasa kalau ada apa kata-kata yang sedih itu kita merasa relate banget sama kehidupan kita. Kemudian kita baca, resapi, renungi malah menambah kesedihan dalam diri kita. Benar sekali. Saya juga kurang tahu ya apa penyebab mereka seperti itu. Padahal dia lahir zaman sekarang loh, dia lahir. Anak-anak SMA sekarang gitu tahun 2008 ke atas mereka udah SMA kan. Ya. Mereka besar udah di zaman akses internet yang cepat seperti ini, mereka masih bisa disetir oleh tulisan FYP seperti itu. Jadi kalau saran dari saya itu perbanyak aja membaca, dalami ilmu karena saya dan Bang Salah juga kesini tuh butuh waktu. Bukan waktu aja ya, semangat, emosi masuk ke sini tuh perjuangan banget gitu. Saya bisa spill sedikit nih cerita-cerita. Bisa dong. Perjalanan menuju masuk Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tercinta kita ini boleh disepil nih Bang. Oke, baik. Saya ceritakan dari awal sejak saya lulus SMA boleh ya? Oke. Saya bilang tadi lulus di tahun 2002, saya langsung coba universitas ternama di Sumatera Utara itu USU. Universitas Sumatera Utara. Nyoba daftar. Saya nyoba Unimed sama USU. Dua-duanya saya daftar tapi nggak lolos. Saya langsung diajak teman saya nyoba tentara. Ya. Dengan segala persiapan, saya mencoba tahun 2022 itu langsung saya coba 2 kali Tamtama Bintara. Nggak lolos juga karena banyak kekurangan, nggak tahu kurangnya di mana, mungkin Tuhan yang tahu. Iya, mungkin Tuhan yang tahu. Ketiga kalinya saya coba di tahun 2023 di bulan 3 atau 4 saya lupa. Saya belum lolos juga. Itu bahkan sudah saya persiapkan. Daftar tentara juga? Iya, tentara juga. Tentang itu sudah saya persiapkan 5 bulan gitu loh. Kata orang kalau kita berusaha pasti akan ada hasil. Nah, ini nggak ada hasilnya gitu loh, nihil. Nah, di situ saya stres banget, pakai banget lah stresnya. Wajar, karena kita habis kalau orang daftar tentara itu karena Abang Salo belum pernah coba ya. Di sana tuh melibatkan pikiran, perasaan, fisik, latihan, emosi, segala macam. Apalagi modal itu, saya betulin gigi aja nih Bang, hampir 10 juta. 10 juta? Hampir 10 juta. Hampir 10 juta saya betulin gigi doang, 2 biji Bang. 2 biji kiri kanan nih. Itu 10 juta, belum lagi saya perbaiki gigi, badan segala macam, beli baju untuk olahraga segala macam, belum lagi ongkos pulang ke rumah dari tempat olahraga. Itu wah kacau, hampir 50-an atau 30-an adalah itu untuk modal saya masuk tentara. Belum lagi biaya ngeprint itu banyak Bang. Pastinya. Itu sekali ngeprint kita bisa habis 200.000. Iya, karena kan tiap fotokopi beda harga ya, ada yang 1.000, ada yang 500-an, tergantung mereka. Apalagi dari tempatnya itu tempat perkantoran pasti mahal seperti itu. Nah, habis itu saya gagal mencoba tentara, saya kembali dengan aktivitas saya seperti biasa, ngangon kerbau. Setelah banyaknya modal yang dikeluarkan, kembali lagi ngangon kerbau. Saya di situ stres. Saya sempat melawan orang tua. Saya cerita aja di podcast ini, saya sempat melawan orang tua karena saya mungkin depresi ya. Saya mikir terus, teman-teman saya udah lulus nih, saya tinggal saya yang belum lulus gitu. Ada 2 orang, tapi yang satu itu anak orang kaya, jadi dia bodoh amat gitu loh. Saya kan orang yang memang membutuhkan perubahan dalam keluarga seperti ya. Jadi saya stres, jadi saya sempat berpikir untuk berangkat ke Medan tanpa adanya ongkos.
Saya berangkat ke Medan, kemudian sampai di Medan orang tua saya nggak tahu saya udah di Medan. Jadi dia nelpon saya nggak mau ngapain tuh ke Medan? Saya kabur karena stresnya gitu loh. Stresnya di sana, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Saya malu lihat orang, saya malu lihat keluarga udah biaya segala macam buat saya. Lihat adik-adik saya juga malu kan. Masa lihat abangnya gagal terus gitu loh. Sampai 3 kali gagal. Nah, akhirnya setelah saya berbincang-bincang dengan bibi saya di sana, dia suruh saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Kemudian saya pernah baca sebuah bukan cerpen sih, kutipan. Apa? Yang membuat saya sadar itu ini kutipan Kristen ya. Mohon maaf teman-teman ya. Ini datang kan dulu tuh udah ada TikTok ya. Saya scroll TikTok karena saya stresnya itu sambil ngangon kan. Dia bilang seperti ini. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, katanya. Itu mungkin bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia, itu ayat sedikit tapi langsung saya sadar gitu loh. Kok saya mentok di sini ya? Saya berpikir seperti kok saya mentok di sini. Padahal di luar sana teman-teman saya banyak yang sedang berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dia, walaupun orang tua dia nggak menyetujuinya. Dulu tuh saya nggak mau kuliah. Nggak mau karena saya berpikir tuh apa sih kuliah ini, mending saya kerja gitu loh. Nah, akhirnya saya 1 tahun tuh terlena 1 tahun. Gap year berarti. Gap year 1 tahun berlalu. Tahun 2023 itu tahunnya suram saya lah. Suram. Karena di situ saya stres, nggak tahu mau ngapain, saya menahan orang tua. Intinya berdosa banget, orang-orang bodoh, udah bodoh nggak mau berubah. Seperti itulah saya tahun 2023. Seperti itu. Nah, sadarnya saya setelah mendengarkan ayat firman Tuhan itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, artinya itu ketika kita sudah mencari kerajaan pencipta kita, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu tanpa kamu minta, tanpa kamu berdoa segala macam, itu sudah langsung dikasih. Kedepannya seperti ini, dan lebih baik lagi seperti itu. Nah, tahun 2003 kan angkatan 2023 udah keburu lulus nih. Baru lulus. Ya, saya sepupu saya udah lulus dan ngajak saya kuliah di Polbangtan. Pertama dia ngajak Polbangtan, tapi kebetulan saya masih ya pusing-pusingnya mikirin tuh, saya nggak fokus untuk kuliah. Nah, saya pertama niat kuliah itu saya daftar ITPLN, Institut Teknologi PLN yang milik BUMN. Masih di sana itu? Enggak, di Jakarta. Saya pesimis nggak bisa lolos karena saya bawa laptop yang setebal ini, yang kalau dihidupin suaranya besar banget gitu. Orang-orang kaya kan bawa apa ya? Laptop bagus, anyar gitu laptopnya, bagus. Baru. Nah, saya pikir kan laptop. Kadang-kadang tuh kalau kita masuk Zoom terpental sendiri gara-gara nggak sanggup untuk ya memproduksi filenya lah gitu, seperti itu. Nah, laptopnya jadul. Akhirnya saya mencoba ITPLN dengan segala keberanian saya seperti itu ya. Puji Tuhan lolos di antara berapa ribu orang. Kami cuma diambil 1000 dari berapa ribu orang, lolos. Saya nggak ngespek bakal lolos seperti itu. Nah, sebelumnya itu di sela-sela saya menunggu pengumuman kelulusan sana, saya mencoba Polbangtan. PD-nya saya itu ujian CAT. Di CAT langsung mentok. Nggak lulus. Ah, saya bodo amat kan, nggak bodo amat. Saya tunggu pengumuman ITPLN. Nah, keluar tuh. Habis pengumuman Polbangtan, saya keluar tuh pengumuman ITPLN. Saya senang kan, nama saya di situ. Nah, besoknya keluar biaya UKT. Berapa tuh? ITPLN dengan namanya aja kita udah seram ya. PLN. Pembangkit Listrik Negara. Ini sekolahnya, sekolah PLN. Kita berani sekolah di sana, bersaing dengan antara orang-orang Cina, orang Cindo yang uangnya itu wow, tebal-tebal semua. Saya lulus di sana, saya senang dong. Tapi ada yang membuat saya nggak senang di sana. UKT-nya. Kebetulan jurusan saya itu kelistrikan, teknologi kelistrikan, tetapi berbau listrik lah, teknik listrik kalau nggak salah itu kemarin. UKT-nya itu 1 semester 9 juta.
Kemudian biaya umumnya kita pertama masuk ke kampus itu 20 juta. Wah, saya stres lagi dong. Seminggu saya nunggu itu perubahan UKT nggak jadi berubah. Kemudian siang hari tepat jam 12 di hari Kamis. Saya ingat itu hari Kamis. Saya nangis di sebuah pondok yang udah dibikin paman saya, tempat ya kalau hujan kita teduh di sana, kalau panas teduh di sana. Saya nangis. Habis saya mikirkan, saya nangis, Tuhan, saya serahkan hidup saya. Anjir, dalam banget, Cok. Iya, ini perjalanan kehidupan, biar teman-teman di luar sana itu nggak mengira perjalanan kita masuk sini tuh gampang gitu loh. Iya. Gampang. Saya berserah, ini bukan gimmick ya, tapi ini yang saya alami yang dilakukan dulu. Iya, yang saya lakukan dulu seperti itu. Saya berserah, Tuhan, kalau memang hidup saya seperti ini, saya serahkan kembali kepadamu. Apapun yang kau berikan nanti kepada saya itu atas berkat dan rahmatmu, seperti itu kan. Dan puji Tuhan nih, Jumat jam 10 saya bangun tidur kan. Saya bangun tidur, mama saya bangunin, Paldi itu ada telepon katanya kan. Saya ambil cas kan. Saya kira itu dari TPLN yang udah nunggu pembayaran UKT saya kan udah seminggu nggak bayar kan. Tinggal saya sendiri. Nagih gitu. Nagih, kapan dia pembayar? Biasanya seperti itu bahasa nelpon setiap hari. Nah, ya kan tuh kan. Oh iya Pak, nanti saya akan usahakan lagi gitu kan. Saya nggak punya modal kan sebesar itu 20 juta. Oh, itu yang nelpon tuh ya, nagih. Iya. Nah, ini kebetulan enggak. Jadi lucunya di situ, saya udah ngiranya itu dari TPLN-nya gitu. Nah, saya angkat, mohon maaf Pak, nanti saya akan kabari. Terus dia jawab gini, maksudnya apa ya nak? Katanya kan, izin Pak, ini dari ITPLN kan gitu kan. Saya bilang, oh enggak, ini dari Polbangtan. Oh. Aku masih lupa, aku udah lupa. Apa Polbangtan? Oh yang kemarin ada daftar itu katanya. Sampai lupa ya. Sampai lupa karena nggak mikir seperti itu. Terus ditanya dong sama saya seperti ini, kamu mau nggak ujian lagi kata, tes lagi katanya. Tes apa ya Pak? Tes masuk Polbangtan katanya. Loh, saya jawab dong dengan hati yang agak terkejut. Ya mau lah Pak, kalau dikasih kesempatan, siapa yang nggak mau manfaatin kesempatan kedua kalinya. Gitu jawab saya kan, sederhana banget gitu. Udah besok kamu ini wawancara, kata dari Polbangtan yang nelpon saya. Saya nggak bisa menyebutkan nama itu ya. Saya bukan orang dalam nih teman-teman. Saya bisa jamin layar saya dipukul, saya bukan orang dalam. Saya itu ditelepon, habis itu malamnya, siangnya itu saya bangga kan, bukan bangga sih, saya senang. Saya cerita ke mama saya, Mak, tadi dari pihak Polbangtan yang menurut saya seperti ini, begini. Mama saya terkejut kan, loh kemarin kan udah galak, ya, pengumuman nilai ujian CAT kamu nggak memadai katanya kan. Nah, terus saya tanya lagi dong ke bapak itunya, saya tanya lagi, Pak, kenapa saya masuk gitu? Kenapa saya masuk lagi? Jawaban simpel dari bapaknya itu, nilai kamu itu diantara teman-teman kamu yang berhasil gitu. Jadi ibaratnya standarnya itu 400, nilai saya 350 seperti itu. Nah, akhirnya ditelepon, sorenya ditelepon lagi, besok kamu wawancara hari Sabtu. Hari Sabtu diwawancara. Jam 7 kamu wawancara 25 menit katanya. Saya tanya dong kan, wih, saya cari-cari di Google, di YouTube kan, tutorial cara ngejawab. Kalau wawancara Polbangtan. Ada juga tata cara jawab Polbangtan saya cari. Kalau dulu tuh namanya itu YouTube Bang Fasya Albogori kalau salah ya. Itu andalan banget kalau anak Polbangtan daftar ke Polbangtan Bogor tuh pasti ketahuan nyari YouTube-nya Bang Fasya Albogori gitu. Nah, saya cari tutorial kan, bukan cuma itu aja sumber saya berkomunikasi ya. Satu malam tuh saya stres kan, mikir apa ya materi besok mau disampaikan wawancara gitu ya. Akhirnya saya nonton tutorial bikin PowerPoint pertama saya yaitu di tahun 2023 buat masuk ke sini. Saya presentasikan di antara 3 atau 5 dosen itu yang kemarin yang wawancarai saya seperti itu. Saya presentasikan dari awal sampai akhirnya penutupan, cara ngejawabnya gimana, cara berbicaranya seperti apa gitu. Paginya kan saya zoom kan wawancara kan, sorenya itu ditelepon sama Pak Usep, tapi nggak saya angkat.
Nanti dikata. Lanjut. Sorenya tuh saya ditelepon sama administrator dari Polbangtan. Iya. Kemudian nggak saya angkat kan, ternyata dia ngirim chatnya seperti ini. Nama kamu berhasil menjadi salah satu mahasiswa baru, calon mahasiswa baru di Polbangtan Bogor. Saya kaget dong kan, masa saya jawab dengan seperti nanya berhasil gitu, berarti usaha saya semalaman itu nyusun materi dari jam 7 sampai jam 2 itu enggak sia-sia gitu loh. Itu pelajaran juga buat teman-teman yang di luar sana, bahwa apa ya, usaha kecil itu bisa berbuah hasil yang besar seperti ini ya. Tapi kalau usaha saya yang dulu tuh coba tentara itu mungkin ya rezekinya aja yang gak kesana gitu ya. Usaha sekecilnya aja bisa berbuah hasil yang besar gitu loh. Sorenya itu jam 3, saya ingat banget tuh chatnya itu dikirim jam 3 sore. 5 baris doang. Selamat Anda menjadi calon mahasiswa baru atas nama Rivaldi Tinambunan dari SMA Negeri 1 Partitan. Tuh, itu dong si chatnya. Habis itu saya jawab dong kan, siap, terima kasih Pak. Selanjutnya apa ya Pak yang saya lakukan untuk masuk ke Polbangtan? Habis itu dikirim surat. Alurnya apa, kemudian saya tesnya apa. Nah, kebetulan saya itu dari Sumatera Utara. Kalau dari Sumatera itu tes kesehatannya itu kalau dulu zaman saya itu nggak perlu kesini untuk check up ya. Saya langsung check up ke rumah sakit umum daerah di daerah saya. Tuh ke Medan lagi saya. Ke Medan lagi. Jauh. Hampir 10 jam lah. 10 jam. Itu kalau nggak macet ya. Kebetulan saya kemarin nggak macet. Kalau macet mungkin sampai 1 hari. 12 jam saya. 12 jam di jalan. Akhirnya saya lolos pengecekan kesehatan dari gigi, kepala, mata, segala macam organ dalam itu sehat semua karena ya sebelumnya udah disiapkan buat tentara gitu. Saya udah siapkan semua, saya konsumsi makanan yang bergizi segala macam itu dari zaman tentara gitu. Akhirnya saya terima suratnya dan suratnya itu layak untuk masuk sekolah Politeknik Pertanian Bogor seperti itu. Senang dong. Akhirnya saya scan kan, terus di itu kan filenya kan di scan kan, di scan kirim ke emailnya Polbangtan Bogor. Kemudian saya kirim hard filenya ke kampus juga. Penerima itu satpam di sana juga ya. Saya ingat tuh. Siapa nanti penerimanya, kata pihak JNT. Saya jawab itu kalau bisa ke bapak ini aja gitu. Tapi kata kurir yang di sana nggak bisa masuk ke dalam area kampus. Itu harus lewat satpam aja. Udah Pak, lewat satpam aja, nanti sebutkan aja nama satpamnya gitu, biar saya ada bukti gitu siapa yang nerima file saya biar nggak hilang. Akhirnya file saya di sana saya nunggu sekitar 3 hari. 3 hari saya cek setiap 24 jam, saya itu cross check WA saya. Wah, hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, hari ketiga sorenya lagi pas saya lagi ngangon semua itu pengumuman. Pas saya ngangon kerbau. Mungkin rezeki saya di sana juga ya. Nggak tahu gimana. Saya di sana juga. Habis itu dikirim lagi chat sama saya. Langsung surat. Itu nama Bapak Salo juga ada di sana. Langsung ada kan, udah kesehatan. Nah, itu lucunya di sana kita kan dikasih pengumuman itu 10 ya. 10 kan yang lolos 9 kalau nggak salah. Nah, saat itu mengundurkan diri, kita nggak tahu gara-gara kesehatan atau apa, itu terserah ya yang lalu lah. Akhirnya keluar surat ada nama saya. Itu nomor kan saya scroll tuh paling bawah. Nggak ada nama saya. Sap. Ternyata nomor 9 nama saya. Nomor 9. Nama Bapak ini nomor 7 kalau nggak salah. 7 atau 8 tuh. Berurutan berarti ya. Berurutan. Nah, akhirnya saya bawa surat tuh saya kasih ke mama saya nangis. Saya nangis di situ. Karena dari semua yang saya lakukan itu ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar di antara rencana-rencana saya itu. Mungkin ini gara-gara saya nangis juga mungkin ya. Saya berserah kepadanya. Jadi buat teman-teman yang sudah buntu jalannya kayak ibaratnya, jangan lupakan Tuhan. Iya, benar sekali. Sumpah. Buat teman-teman di luar sana yang udah menuju ke ateisan atau apapun tuh, kembali ke Tuhan secepatnya lah. Berdoa. Apapun agamanya, Hindu, Kristen, Islam, apalagi Buddha, Konghucu, apalagi ya Katolik lagi segala macam. Kalau Anda sudah hilang arah, bukan saya jadi seorang pendeta ya. Tapi ini yang saya rasakan ketika saya kehilangan Tuhan gitu. Sempat saya kehilangan Tuhan dalam hidup saya itu hancur. Nggak ada gunanya. Kalau buat orang Islam mungkin jangan lupakan sholat 5 waktu. Sempat katanya
kalau kita melupakan satu aja sholat itu pasti berbayar lebih dari situ katanya, kalau nggak salah ya. Betul. Kalau kita aja lupa akan Tuhan aja, lupakan firman-Nya, lupakan doa-doa segala macam, apapun yang kita usahakan, baik itu udah 1000% kita usahakan, pasti akan gagal. Nah, itu yang pelajaran yang bisa saya ambil gitu loh. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, apapun yang kita usahakan tuh nggak akan ada gunanya. Sama dengan nol semua. Seperti yang saya lakukan tadi. Dulu saya daftar tentara itu saya nggak 100% ngandalin Tuhan saya gitu loh. Tuhan saya karena saya berpikir pasti kalau saya usaha ini berhasil ya. Saya usahakan pasti berhasil. Dan sempatnya saya gunakan yang namanya cara kotor itu, kayak percaya dengan dukun-dukun seperti itu. Saya percaya seperti itu. Saya mohon maaf nih teman-teman, saya mohon maaf. Saya percaya akan hal itu. Mungkin bisa ditayangin nih nanti buat teman-teman yang luar sana kalau masih percaya dengan harus pakai jimat-jimat ini biar kayak hoax, teman-teman, hoax. Saya bilang itu hoax. Karena rezeki kekayaan itu udah diatur sama diaturkan oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Apapun yang kita usahakan itu kalau nggak melalui yang perantaranya itu, baik itu dari murid-muridnya atau nabi-nabinya segala macam, itu nggak akan ada hasilnya, sama dengan nol. Dan jangan sampai berpikir kayak gini Bang Pali. Ketika kita sudah kayak Bang Pali sudah mencoba beberapa hal, misalkan untuk kuliah dan nggak keterima sampai stres segala macam, tapi akhirnya kan Bang Pali bisa juga masuk ke Polbangka. Iya benar. Mungkin teman-teman, rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Iya benar. Rencana Tuhan tuh rencana pencipta lah. Karena kita kan berbeda keyakinan, jadi kita sebutnya rencana pencipta itu lebih besar daripada rencanamu gitu. Kalau Anda seorang Muslim yang taat, kembalilah ke masjid, berdoa segala macam. Jangan seperti orang Farisi. Kali kami orang Farisi. Farisi. Berdoa di antara kerumunan orang, biar dianggap dia lebih bagus di antara orang-orang lainnya. Sombong. Berarti saya punya agama Kristen, terus saya berdoa di antara orang banyak, kecuali gereja ya, itu memang teman berdoa ya. Misalnya saya pamer-pamer nih, saya punya ilmu segala macam, tapi saya memamerkannya ke dunia luar bahwa saya itu lebih wow daripada kamu gitu. Agamanya lebih paham daripada kamu gitu. Itu sama aja dengan berdosa. Itu namanya kemunafikan. Karena ibadah itu hal yang paling utama lah dalam kehidupan. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan agama, saran saya kalau memang Anda percaya dengan satu agama, percayakan satu agama itu aja. Tanpa harus menjelek-jelekan agama yang benar sekali. Toleransi itu paling kental ya teman-teman ya. Selebihnya lagi kita berada di Indonesia yang ada beberapa agama gitu kan, daripada saling menjelekan agama, terus ya hal yang tidak diinginkan misalkan terjadi perang antar saudara lah segala macam lah, keyakinan lah. Mending kita lebih baik saling menghargai. Benar sekali. Toleransi itu sangat penting lah di Indonesia ini, karena kita hidup di antara beribu suku, beribu bahasa, beribu apa lagi ya, manusia, beribu pulau, dan banyak agama yang harus dipercayai. Ada istiadat yang berbeda-beda. Ada istiadat juga. Jadi pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tuh, yang pertama itu jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan ibadah. Kemudian hargai orang tuamu. Jangan seperti saya lakukan tadi. Saya sudah kesal, saya emosi dengan orang tua saya. Aturan saya itu bersyukur dengan orang tua saya mendukung saya gitu loh. Ketika Anda teman-teman gagal, itu bukan salah orang tua Anda, itu salahnya bukan salah siapa-siapa, tapi mungkin bukan waktunya. Belum waktunya seperti itu. Jadi pertama tadi kan jangan lupakan Tuhanmu, ibadahmu segala macam, doamu jangan pernah lupakan. Itu modal paling awal ketika kamu belum punya apa-apa. Kalau kamu udah punya kekayaan juga jangan pernah tinggalkan ibadahmu, sholatmu segala macam, ke gerejamu, kalau orang Buddha atau orang Hindu ke tempat sucinya mereka segala macam, orang tuanya juga. Ketiga itu jangan lupa bersosialisasi. Bersosialisasi itu banyak, ke pasangan, ke saudara, ke orang lain, teman, karena sosialisasi itu penting. Tanpa sosialisasi yang bagus, kamu nggak akan mendapatkan tempat untuk berlindung. Karena kan kita manusia itu mencari kehidupan ya. Kita itu mencari kehidupan di banyak-banyak daerah.
Kalau kita nggak pandai bersosialisasi, ya mungkin kita nggak akan bertahan di satu tempat itu. Mungkin nanti pasti kita cepat pindah atau segala macam. Nggak betah lah. Nggak betah seperti itu. Itu yang bisa saya share di hari ini gitu mungkin. Ini Bang Paldi, yang kalau misalkan yang sedang kehilangan arah gitu kan, sampai menyalahkan orang tua, segeralah kembali gitu. Iya benar. Segeralah bertaubat, jangan melakukan hal itu lagi, segera berhenti dari perlakuan seperti itu. Nah itu seperti saya bilang tadi ya, kalau teman-teman tuh udah hilang arah, seperti saya dulu kehilangan arah gitu loh. Saya sering ke gereja, jadi gini, maaf, ada orang ke gereja tapi ada orang ke tempat ibadah lah istilahnya. Orang ke tempat ibadah cuman pamer menunjukkan bahwa dia ibadah gitu. Padahal kalau kita ke ibadah, ke tempat ibadah itu bukan hanya sebagai wah saya pernah nih, saya muslim, saya Kristen, bukan seperti itu. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, saya mendengar dosa. Saya sebutkan, mohon maaf nih ya, kalau kita ke asal ke tempat ibadah aja nggak ada maknanya, itu sama dengan dosa. Karena habis itu kita akan melakukan kejahatan lagi. Percaya sama saya. Karena nggak semua juga pendeta itu baik. Saya bisa jamin tuh nggak semua pendeta itu baik. Karena kejadian di gereja saya seperti itu. Nggak bisa saya spill, tapi saya menyimpulkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah kehilangan arah segala macam, segeralah kembali ke Yang Maha Kuasa. Itu aja jawabnya. Anda gagal dalam kehidupan, berdoanya seperti ini teman-teman. Tapi ini dengan hati yang khusyuk ya. Kamu ke kamarmu, mungkin kamu stres pagi-pagi, siang, malam, kerjaan atau tugas segala numpuk. Kamu kembali ke kamarmu, tenangkan pikiranmu, ambil air segelas, minum, kamu berdoa sesuai ajarannya. Berdoa, kemudian pasrahkan hidupmu. Kalau kamu mau nangis silahkan, mau nangis, mau tertawa di sana, tertawalah bersama penciptamu, seperti itu. Kalau kamu udah kembali ke seperti itu, saya jamin kedepannya akan lebih bahagia. Itu yang membuat ya hidup kita bisa berwarna sedikit ya daripada yang lama seperti itu. Nanti kalau udah percaya dengan yang namanya pencipta atau percaya dengan Tuhan, apapun yang engkau mau, baik itu kekayaan ataupun harta, pasangan intinya, kalau kau percaya dengan Dia yang di atas tuh, wah semua dikasih. Percaya sama saya. Tapi kalau kamu nggak percaya sama yang di atas, nggak mau tahu lah pencipta itu apa segala macam, pasti nanti suram seperti itulah. Baik Bang Paldi, terima kasih ya sudah memaparkan segala ilmunya, walaupun ya seadanya aja lah. Karena kita kan masih sama-sama belajar, berproses ya. Wajar sajalah kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan. Iya, dimaafkan saja ataupun dibenarkan, kami akan menerima koreksi dari teman-teman. Iya, benar sekali. Nanti teman-teman kalau memang bahasa saya, ilmu saya kan belum sampai ke sana gitu kan, saya masih belajar. Mungkin di luar sana nanti ada komen, wah orang Batak itu harus seperti ini, ini. Itu terserah kalian. Itu pendapat kalian atau gimana, mungkin ilmu kalian lebih paham daripada saya. Saya mohon maaf nanti buat penonton-penontonnya Bang Salwa kalau memang ada ucapan saya yang kurang enak di hati Anda, di hati teman-teman saudara, baik itu tentang agama, adat istiadat, pendidikan, kepercayaan, apapun itu nanti berbau dengan kena apa ya namanya itu, terkena imbasnya dari bahasa saya seperti itu, saya mohon maaf. Saya juga manusia yang wajar manusia bukan Nabi Boy. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap ini kasih pesan dong pakai bahasa Batak. Gak apa-apa, saya gak ngerti, tapi yang penting Anda menyampaikan hal yang baik. Saya kasihnya itu yang mana dulu nih? Saya ini deh. Saya kasihnya itu tentang orang tua aja. Orang tua, karena di bumi ini Tuhan yang bisa kau lihat adalah orang tuamu sendiri, seperti itu. Nah, apa ya? Saya cari dulu lah. Saya soalnya lupa ini bahasa Bataknya ini. Ya udah, cari dulu. Bentar ya teman-teman ya. Jangan lama-lama aja. Enggak kita. Ini berada di Alkitab. Saya isi apa ya? Nih.
Mantap kali ya kawan-kawanku. Tunggu sebentar. Nih Bang Paldi lagi mencari petuah-petuah Ini 10 10. perintah Tuhan diturunkan ke bumi. Nih. Patik Nidebata artinya firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pegang sampai sekarang. Panjang-panjang nggak? Enggak. Ini Patik Palimahon. Apa tuh? Patik Palimahon. Nanti mungkin bisa ditampilkan Bang Salwa di slide-nya ya. Ikon pasangapon mudo natorasmu asamartua ho jaleleleng mangolu ditano nanilehon ni Jahoba di Batam. Yo. Artinya itu buatlah dulu orang tuamu bahagia biar kau nanti di masa tua itu bahagia juga. Nanti ketika kau sudah membahagiakan orang tua, maka hidupmu akan lama di bumi ini, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seperti itu teman-teman. Nanti ditampilkan selain itu. Itu pesan saya ke teman-teman yang ada di luar sana. Seperti itu. Kalau dari saya nih, pesannya ya semboyan orang Sunda ya. Sili asu, sili asa, sili asi. Artinya apa tuh Bang Salwa? Ya sili asu kita saling care, peduli. Sili asu, sili asa kayak untuk supaya menjadi lebih baik misalkan dalam belajar segala macam. Sili asih saling mengasihi. Kemudian buat anak-anak perantau orang Sunda tong hilap kalemah cai. Artinya itu jangan lupa pulang ke tanah air. Oh iya benar sekali. Jadi kali ini saya tutup ya. Saya Salwa Raffi Ahmad dan teman saya Rivaldi Tinambunan. Panggil aja Valdi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.